Nurul Hikmah Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Maimunah Mata'anallah bituli hayatiha. Allah berikan sehat walafiat jasadnya, diberikan keberkahan buat keluarganya, amin ya rabbal alamin. Hari ini ada asistennya putri beliau yang tercinta Ibu Ustazah Zakia Derajat. Namanya pakai derajat kan ya? Oh berarti ini kali nih ya. Ustazah Zakia Derajat lahir lagi ngetopnya Ibu Zakia Derajat. Oh ya subhanallah, itu dia. Baru. Cengeng banget, nggak apa-apa. Cengeng nggak apa-apa. Saya dulu cengeng ibu-ibu. Lebihan. Ibu-ibu tahu nggak saya cengengnya? Saya cengengnya ampe tetirah. Ngerti nggak tetirah? Tetirah pindah ke Udik sono. Ya Allah, mana enggak ibu saya ke sono bawa saya. Jadi diasuhnya ya udah bareng-bareng sama nenek ya. Mana di kampung ibu. Di Udik itu bentrokan sama Umul, jadinya cerewetnya. Bentrokan sama Umul, iya. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Yang penting kan yang sekarang ya. Para saudaraku, para orang tua pengurus Ibu Nur Aini, guru kita yang tercinta Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Ruqyah, para ustadzat, para muallimat, para ibu haji, mohon maaf tidak disebut, tentunya tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya. Hari ini adalah hari spesial, bentar lagi kita dapat berkat. Dapat berkat, saya dapat amplop. Ustazah Maryam, Ustazah Hajah Maryam ya Bu ya. Jadi ibu-ibu orang meninggal itu, ibu-ibu manusia itu bukan cuma dalam keadaan hidupnya aja bermanfaat, udah meninggal aja bermanfaat buat kita. Pulang nanti kita dikasih berkat ya. Udah dihitung belum berkatnya? Banyak. Oh iya. Oh lebih, berarti saya dapat 2 dong. Ya Allah, udah meninggal aja ada manfaatnya buat kita ya. Alhamdulillah. Bahagia nggak Pak Haji Mamun di sana? Bahagia. Istrinya ngingetin ya Bu ya. Iya, istrinya ngingetin. Insya Allah sedekahnya mengalir ke alam kuburnya. Dikir ibu semuanya. Ibu sampai ke sana membuat ya Allah pas giliran nyampe kata malaikat Pak Haji Makmun, kata malaikat nih, kata malaikat Pak Haji Makmun, ayo bangun naik sini, tuh ada yang ngirimin. Ya Allah, malaikat bawa apa Bu? Bawa nampan beralaskan bludru. Tapi yang nyampe bukan berkat kayak begitu. Berkat kayak begitu mah kecil. Buat kita berharga ya Bu ya, tapi buat malaikat diganti dengan makanan surga yang akan dinikmati oleh Bapak Makmun, Pak Haji Makmun. Seneng banget ibu-ibu. Sebelum ini memang sudah luas alam kuburnya, sudah bersinar alam kuburnya, tapi setelah ini lebih lagi luas alam kuburnya, lebih terang lagi alam kuburnya, sehingga dia menikmati nikmat kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah. Sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Ibu-ibu, kita ngambil pinggir dulu ya. Pinggir kebenaran emang ngomongin kematian. Kalau di samping ini ngomongin kematian ya Bu ya. Kalau tengah kita lagi ngomongin hukukul walidain ya Bu ya. Jadi ibu-ibu kita minggir dulu Bu. Minggir dulu kalau saya halaman 9, nggak tahu ibu-ibu halaman berapa. Halaman 10. Kemarin sudah dibaca sama ibu-ibu. Apa mau dibaca lagi, apa mau langsung aja nih? Langsung saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala syah mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Kemarin ibu-ibu ceritanya Imam Syekh Abil Fatah bin Salamah minta supaya dituliskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebuah nasihat yang membuat nasihat itu buat kuping pendengaran beliau, karena memang ucapannya ucapan yang sangat indah, yang sangat terkesan, dimintakan oleh Syekh Abil Fatah bin Salamah. Nah, kita lanjutkan. Saking tawaduknya nih Bu, saking tawaduknya Abu Hamid Al-Ghazali, ya Allah, apa saya bisa menuliskan tulisan yang begitu indah, yang bisa membuat orang jadi terkesan, menambah keimanan dan ketakwaannya. Padahal ibu-ibu kita kenal Imam Ghazali itu seperti apa, ibu-ibu. Ya, Imam Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah orang yang benar-benar ahli sufi, orang-orang yang benar-benar mengutamakan akhirat daripada dunianya. Bisa-bisa dunianya tidak dipikirkan, tapi hidupnya cuman buat akhiratnya. Akhirat sebelum mati buat beliau. Kemudian ibu-ibu lanjutnya, wa inni lastu ara nafsi ahlan lahu. Ketemu Bu? Ya, dan sesungguhnya aku tidak melihat dalam diriku ini ahlan lahu, ahli. Jadi saya ini nggak layak. Dari sono kali itu ya, dari Al-Mudzakarah. Kemarin habis dipakai. Ya, jadi kata Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, aku ini tidak layak untuk memberikan nasihat. Karena apa nggak layak memberikan nasihat? Karena bukan ahlinya. Padahal ibu-ibu, beliau adalah orang yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya sangat dalam, sangat banyak. Makanya kita ini jadi orang, mudah-mudahan ikut jejaknya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali. Jangan mentang-mentang kita punya ilmu banyak, sok-sokan menganggap kita adalah orang yang ahli ilmu. Kemudian orang kaya ibu-ibu, dia mentang-mentang jadi orang kaya, dia sombong dengan kekayaannya. Kemudian ada orang yang lagi berkuasa, mendapatkan jabatan yang enak, dia sok dengan jabatannya. Insya Allah ibu-ibu, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali ini jadi contoh buat kita. Siapa kita ibu-ibu dibanding beliau? Kata Abu Hamid Al-Ghazali, fa innal wa'dha zakatu nisabiha. Maka sesungguhnya nasihat itu adalah zakat nisabnya, mengambil pelajaran. Bagaimana mau memberikan nasihat kalau dirinya sendiri masih butuh dengan nasihat? Faman la nisaba lahu kaifa yukhrijuz zakah? Wa faqidun nuri kaifa yastaniru bihi ghairuhu? Wa faqidun nuri, dan orang yang kehilangan cahaya, bagaimana dia bisa memberikan cahaya yang lainnya? Ibu-ibu, orang enggak punya lampu di rumahnya dalam keadaan gelap gulita. Ada orang datang minta lampu, minta lilin, emang dia lagi enggak punya lilin.
Kalau dia punya lilin, ibu-ibu rumah yang dalam keadaan gelap udah dinyalain, udah dipasangin tuh lilinnya, patromaknya. Tapi tidak, tetap aja gelap. Berarti kan nggak punya. Ada yang datang kira-kira bisa ngasih nggak? Nggak bisa ngasih. Gimana bisa nerangin orang sedangkan dia sendiri dalam keadaan gelap? Tuh perumpamaan daripada orang yang merasa dirinya nggak punya ilmu. Wa mata yastaqimu zil wal ud'i wajja. Bagaimana dan kapan ini bayangan bisa tegak kalau ud itu apa? Ud itu batang pohon itu bengkok, Bu. Ada batang pohon bengkok, kira-kira bayangannya bengkok apa lurus? Bengkok. Gimana mau bayangannya lurus? Orang batangnya juga bengkok. Ibu-ibu, kita punya bayangan nggak? Punya. Bisa-bisa jadi enggak bayangan kita keinjak-injak? Bisa. Tapi ibu-ibu, Nabi nggak punya bayangan. Jadi Nabi itu nggak ada bayangannya. Saking terhormatnya ibu-ibu. Saking terhormatnya Nabi nggak punya bayangan. Kalau Nabi punya bayangan bisa jadi keinjak-injak. Apakah keinjak sama dirinya atau keinjak sama orang lain? Dan lagi pula ibu-ibu, cahayanya Nabi melebihi cahayanya matahari. Ibu-ibu kenapa ada bayangan? Karena ada sinar. Sinar apa? Sinar matahari. Bu, kalau sinar lampu ada bayangan? Oh, ada juga ya? Oh, ada juga. Jadi kalau Nabi nggak punya bayangan. Walam yuro apa ya itunya tuh lam yahtalim qatuha mutlaqan abada walam itu zilluhu ya. Jadi ibu-ibu, Nabi itu bayangan enggak ada bayangannya. Pertama itu adalah tanda kehormatan Nabi kita, jangan sampai terinjak-injak bayangannya. Yang kedua, ibu-ibu, sinarnya Nabi melebihi sinarnya matahari. Jadi tidak terpancar. Bagaimana bayangan bisa lurus kalau batang pohon itu bengkok? Waqad ausallahu ta'ala Isa bin Maryam alaihi wassalam. Dan sungguh Allah telah memberikan wasiat kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Bu, alaihi wassalam. Ibu, kemarin saya kasih tahu sama ibu-ibu, Bu, ada radhiyallahu anhuma, ada radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu sendiri, kalau radhiyallahu anhuma berdua. Sekarang alaihi wassalam. Alaihi wassalam, ada alaihi salam. Berarti kalau alaihi salam satu orang, kalau alaihi wassalam berdua. Berarti di sini ibu-ibu, Isa bin Maryam alaihi wassalam, siapa ini, Bu? Isa dan Maryam. Ya, Isa dan Maryam, anak dan ibu diucapkan salam. Ibu-ibu, kalau sahabat dibilang radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu, kalau malaikat alaihi salam. Kalau nabi-nabi terdahulu dibilangnya alaihi salam. Nabi Isa nabi terdahulu bukan? Nabi terdahulu, tapi enggak dibilangnya sallallahu alaihi wasallam, tapi dibilangnya alaihi salam. Sendirian kalau alaihi salam.
Tapi karena ini berdua dengan Ibu Maryam disebutnya alaihimas salam. Kalau sendirian, Sayyidina, kalau Ibu Maryam sendirian apa? Alaihas salam. Pinter ibu-ibu. Alaihas salam. Ya benar Maryam, wahai anak Maryam. Maksudnya siapa nih? Sayyidina Nabi Isa. Oh Sayyidina Isa. Nabi Isa, ya benar Maryam. Iznafsaka nasihatilah dirimu. Jadi kita jangan cuma nasihatin orang ya. Nasihatilah dirimu. Iznafsaka, nasihatilah dirimu. Fa inna ta'azda fa'izin nas. Maka jika engkau mengambil nasihat, maka nasihatilah manusia. Pas nasihatilah dirimu. Pas giliran udah menasehati diri, mengambil nasihat dari diri sendiri, baru deh nasihatin orang lain. Jadi nggak cukup nasihatin diri sendiri doang. Kita juga harus berbagi nasihat. Kan makanya ibu-ibu hakul muslim alal muslim sittah. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Salah satunya idastan sohaka fansihu. Apabila ada orang yang minta nasihat, nasihatin gitu. Jadi hak kita ini sesama muslim, kalau ada yang minta nasihatin. Salah satunya itu Bu dari 6. Kalau minta nasihatin. Ustazah Ruqyah, kalau saya minta nasihatin gitu. Iya. Faizin nas. Maka nasihatin manusia. Wa illa, dan jika tidak, fastahyi minni, maka malulah kepadaku. Jadi ibu-ibu sebelum ngajar, belajar dulu. Jangan kebangetan repot sama ngajar. Sampai-sampai agak belajar. Ibu-ibu belajar bukan di taklim doang, di rumah juga bisa belajar. Buka-buka kitab di rumah. Ini di rumah kagak dibuka kitabnya. Jadi sama ibu-ibu. Pas dibuka ibu-ibu, saya belajar, ibu belajar bareng-bareng, sama-sama. Ya Bu ya? Iya. Makanya pas giliran mau belajar, jadi ngajar dan belajar saya sama ibu-ibu. Makanya ibu-ibu sebelumnya saya tawasul dulu kepada guru saya. Saya tawasul kepada Nabi, kepada malaikat, kepada sahabat, kepada guru-guru saya. Biar apa? Biar dimasukin ya. Masukin ilmunya. Makanya ibu-ibu nih, karena keyakinan ya Bu ya, keyakinan. Kalau belum ya Rabbi bil, ibu-ibu di mana? Ini batasannya yang mana gitu. Pas giliran udah ya Rabbi bil, udah tawasul, ketemu aja. Pas ada barang yang hilang, bacanya Rabbi bil. Ada barang yang hilang. Enggak, kalau barang yang hilang bacanya ini zahibun ila rabbi sayahdin. Baca saya begitu, ini zahibun ila rabbi sayahdin, ini zahibun ila rabbi sayahdin. Saya mau pergi ke Allah Tuhanku, nanti Allah yang akan ngasih unjuk di mana barang saya. Gitu. Iya. Jangan sholat ketemu di sono. Oh, lagi sholat ya? Pikirannya. Iya. Ini zahibun. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Kalau Ibunda Ustazah Hajah Maimunah apa ya kemarin tuh ngajarinnya ya. Ya mobil main ya bukan. Bukan apa ya. Pokoknya apa ya nanti nanya dah sama Ibunda Ustazah Hajah Maimunah. Kalau ini zahibun ila rabbi sayahdin. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Bacaan siapa itu Bu? Bacaan Nabi Ibrahim dan Sayyidatna Hajar.
Ya, mau kemana bang? Ya Allah, kita ini mau kemana? Udah ayo pergi aja. Nanti juga diunjukin sama Allah kemana. Belum tahu mau kemana ibu-ibu. Waktu diajak pergi, ya, ayo neng, kita berangkat. Ninggalin kota Mesir. Kenapa? Karena ibu Sarah kagak demen. Ya, rumah tangganya diutik-utik. Padahal yang nyuruh kawin dia. Ya, pas giliran punya mengharapkan nanti ada anak, pas giliran punya anak, ibu-ibu khawatir nanti Nabi Ibrahim sayangnya lebih kepada Siti Hajar. Akhirnya udah dibikin keruh rumah tangga, udah kata Allah pindah. Mau kemana bang kita ini? Ya, ya Allah pergi deh. Pokoknya nanti Allah akan ngasih unjuk kita kemana jalannya. Ke tempat mana ibu-ibu? Ke tempat di mana sekarang miliaran manusia tidak henti-hentinya datang ke sana. Padahal itu adalah tanah tandus. Tidak ada orang satupun yang tinggal di sana. Binatang aja ibu-ibu kagak mau ke sana. Kagak ada air. Yang namanya tanaman kagak ada yang tumbuh di sana. Pas giliran air zam-zam muncul, oh ibu-ibu, binatang, burung pada datang. Kafilah ibu-ibu. Kafilah datang, kafilah lewat nih. Di luar Mekah. Ibu tahu nggak kafilah? Rombongan pedagang. Ya, rombongan pedagang dari Syam. Tadinya dia lewatin aja tuh Mekah. Ya, orang kayak nggak ada daerah hidup di sana. Pas giliran zam-zam udah datang, itu kok banyak burung di sana. Berarti ada kehidupan di sana nih. Oh rame akhirnya ibu-ibu. Nah itu dia, ketemu deh tuh kunci saya. Gimana nyelipnya? Nyelipnya di Zakiyah. Iya di motor. Ya Allah Bu, coba kalau itu kunci di atas motor, diambil sama orang, cakep itu Bu ya. Di bawah helm ya. Sampai Bunda Maimunah bantuin saya nyari. Iya. Gimana saya pulang kagak ada kunci? Udah lama. Ya benar Maryam, iznafsaka fa ini ta'azda fa izinnas wa illa fastahi minni. Ya. Nasehatin diri, nasehatin orang, kalau nggak mau malu kepadaku. Kata siapa nih Bu? Kata Allah. Waqala. Makanya ibu-ibu kalau orang yang minta nasihat jangan dikompor-komporin. Ada orang yang curhat malah dikompor-kompor. Ada yang curhat ibu-ibu malah disebar-sebarin. Jangan, ya. Maka malulah kata Allah kepadaku. Waqala nabiyuna, dan berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum natiqan wa shamitan. Aku tinggalkan. Lah, udah jam 11 lewat. Taraktu fikum natiqan wa shamitan. Aku tinggalkan pada kalian yang bisa bicara dan yang diam. Apaan ini Bu yang bicara? Dan apa ini yang diam? Fannatiqu al-Qur'an. Maka yang bicara itu adalah Al-Qur'an. Bu baca Quran Bu? Baca. Buat saksi kita ya Bu ya. Sampai mana tingginya bacaan kita, di sanalah nanti derajat kita sesuai dengan tingginya derajat kita di Al-Quran, di dalam surga. Jangan sampai kita nggak baca Quran. Ibu-ibu, saya pesen dah sama ibu sering. Ibu selain baca yang tadi tuh, yang kemarin saya sebutin, Sabah Al-Munjiat, Yasin, emang ibu cuman bisanya baca Yasin doang. Tabarok, As-Sajadah, Al-Muluk. As-Sajadah juga kagak kayaknya nih. Al-Muluk,
yang misalnya kagak bisa gitu ya. Ya, nih yang kayaknya pada lancar nih ibu-ibu nih Yasin, Al-Muluk, Waqiah, Ar-Rahman, As-Sajadah, Kahfi, Dukhon, ya, Dukhon. Ibu itu yang 7, bukan kita jadiin bacaan yang berturut-turut. Jadi bacaan yang berturut-turut itu adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sampai mana tuh kita nanti pas giliran mati bacaan kita, disitulah nanti berhentinya derajat kita. Ya, jadi kalau itu tuh buat lalaban kita itu yang 7 tuh. Ya, buat zikir kita deh. Yang 7 itu. Tapi kalau yang itu, tapi saya kagak bisa baca Quran. Buka aja Quran. Oh, liatin aja tuh Quran. Ada huruf dad, ada huruf sad, ada huruf ta. Udah pokoknya baca aja hurufnya. Nanti tahu harkatnya nih. Ibu emang Al-Quran hurufnya ada berapa? Cuman ada 20 berapa? Cuma 28. Ketemu di mana aja tuh ketemu dia. Ibu A I U harkatnya cuman begitu doang. Ya, A I U mau panjang kayak mau pendek kagak ngapa-ngapa. Ya, mau sidahnya di mana kayak nggak ngapa-ngapa. Ya, dimaklumin sama Allah. Yang penting dibuka itu Quran. Ibu punya Quran? Pernah nanya saya sama ibu-ibu, punya Quran ibu-ibu? Punya. Alhamdulillah. Nggak punya Quran? Ke rumah saya. Tahu kagak ada. Karena ibu-ibu kalau ngaji bawa Quran diri-diri. Jadi Quran saya di bawah sono. Di rumah udah kagak ada Quran. Ada sih baca Quran dikit-dikit. Itu Al-Quran ya Bu ya. Al-Quran ada An-Natiq yang bicara. Wasamitan, apa tuh wasamitan? Wasamitu huwal maut. Ibu-ibu, karena ibu bakalan dapat berkat, maka acara ngajinya agak dilambatin. Biasanya jam 10 lewat 5 menit, lewat 10 menit, sekarang nambah 10 menit. Sekarang udah selesai nih. Wasamitu huwal maut. Dan diam itu adalah mati. Bu, orang yang mati bergerak kagak? Ngomong kagak? Diem ya? Takut gitu. Iya. Ibu-ibu sungguh itu diam, tapi jadi nasihat buat kita. Ya. Jadi ibu-ibu ada 2 yang ditinggalkan oleh Allah menjadi nasihat buat kita. Ada An-Natiq, ada As-Samit. Apa itu An-Natiq? Al-Quran. Al-Quran adalah apa Bu? Nasihat buat kita. Nasihat buat kita. Kemudian mati pun walaupun dia diam, dia adalah nasihat buat kita. Yang sudah pergi tidak akan kembali, tapi kita yang akan menyusul mereka. Insya Allah dalam waktu dekat, walau dalam waktu dekat ataupun dalam waktu lama. Dalam waktu lama. Ibu masih pengen lama aja. Nanti kali gitu ya. Oh ya Allah. Tapi jangan ampe ini saya mah nggak mau ampe bongkok, nggak mau ampe kagak bisa jalan, kagak mau. Ya. Ya Allah. Bu Haji Mariam, alhamdulillah kagak ngurusin sampai capek. Iya. Ya, disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kagak diminum. Jadi deh. Puasa. Siapa? Saya puasa. Oh enggak? Pengertian mudah-mudahan kita bisa mengatakan apa yang diberikan oleh beliau. Ini selesai juga pengajian kita. Saya sebagai pembawa acara apabila tutur kata saya kurang berat atau kurang
Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan dibuka penutup yang kami tutup oleh Alhamdulillah saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya yang di kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kuliah dan udah 3 malam. Oh, ada aja tuh yang nemenin. Iya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz, insya Allah kita bisa mengikuti. Nggak dibawa pulang bawa Kedua insya Allah kembali bawa manfaat umur ilmu yang maslahat. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Insya Allah pada hari itu kita bawa pulang berkah. Bawa pulang berkat. Mudah-mudahan Ibu Raja Maria Tambah berkah lagi rezekinya. Insya Allah akan mendapat balasan dan berkatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Guru-guru kita jaga kesehatan dan juga pihak kita satu kali untuk bisa yaitu hadir ini yang belum bisa ini yang penyakit kesehatan badannya diberikan kembali kesehatan bagaimana biasa dan juga saja ada nanti sekali mendapat dia yang dari apa yang berbeda pada hari ini soal kesehatan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilaksanakan panjang umur. Amin. Amin.